Selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tegamas. Saat ini Teddy akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan ke konten Teddy tentang beberapa hal tentang durian. Yang utama adalah banyak bertanya tentang paklo. Apa itu paklo? Karena memang beberapa saat saya mengupload tentang statement saya, jangan mempergunakan paklo. Nah, kalimat ini yang akan saya kemudian coba berikan kepada kawan-kawan terhadap statement saya ini. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like dan komennya, juga saran-saran, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada saya. Kita berbagi sharing, dan jangan lupa juga bunyikan lonceng untuk mengikuti terus Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tegamas. Nah kawan-kawan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di muka tentang apa itu paklo. Nah, dalam dunia buah-buahan sebenarnya paklo itu tidak ada masalah, artinya bahkan sudah dikenal gitu. Nah, khususnya ini kita di dalam tanaman pohon durian. Nah, paklo itu adalah salah satu jenis hormon atau zat yang dipakai untuk merangsang pohon durian. Terutama adalah banyak dipergunakan pada saat pohon mungkin sudah usianya cukup tapi belum berbuah. Bisa saja karena memang tatanan pohon durian yang patut dan pas dari sisi usia itu 3 tahun. Tetapi yang lebih jauh lagi adalah pohon durian itu memang harus mumpuni. Artinya mungkin pohonnya sudah besar, cabangnya juga besar. Karena kenapa? Kalau cabangnya kecil kemudian kita buahkan, tentunya juga tidak akan efektif. Nah, saya akan berbicara tentang paklo tadi. Paklo atau dalam kalimat lain adalah perpanjangan daripada paklobutrazol. Nah, ini sejenis hormon atau sejenis pupuk, bisa dikatakan itu. Sebenarnya memang dalam kalimatnya ini adalah paklobutrazol itu adalah penghambat pertumbuhan. Nah, karena memang tanaman kalau terhambat pertumbuhannya atau katakanlah sakit, biasanya justru yang bukan pertumbuhan yang itu malah terjadi adalah perbuahan, tumbuhnya bunga. Seperti banyak kejadian bahwa tanaman durian yang nggak pernah berbuah atau pohon apa saja yang nggak pernah berbuah kemudian dibacok-bacok, dilukai gitu. Bahkan ada yang sampai dikelupas kulitnya. Nah, dengan adanya gitu pengiriman bahan makanan ke atas ke pohon itu agak sedikit terhambat. Walaupun melalui kambium masih ada, tapi kulitnya dan itu kan akan tersakiti. Nah, biasanya akan muncul bunga. Kemudian juga stresor air. Kalau biasanya di musim penghujan, kira-kira mungkin 2 atau 3 minggu tidak hujan, itu biasanya terpicu untuk ada buahnya. Tetapi dengan musim yang saat ini, yang terus-menerus hujan, nah ini tadi, atau ada pohon yang memang sulit sekali untuk berbuah. Nah, salah satunya adalah dipergunakan zat perangsang. Dan yang ini memang, ini sebenarnya sudah dipakai di beberapa negara, termasuk Thailand dan Malaysia. Dan ini menjadi sebuah kebutuhan untuk tanaman daripada buah-buahan. Karena dengan adanya itu, dia akan rutinisme pembuahan itu. Bahkan bisa diatur jadwal pembuahannya. Tentunya kita paham bahwa dari masa perangsangan pembuahan sampai membuah mungkin ada 1 sampai 3 bulan. Kemudian dari mulai bunga sampai pentil itu mungkin sekitar 1-2 bulan. Kemudian dari pentil sampai buah mungkin kalau lokal itu mungkin sekitar dari mulai kita berbunga sampai ke bisa dipetik itu sekitar 90 hari. Tetapi kalau durian-durian unggulan kayak musangking, apalagi montong, itu akan lebih lama. Itu bisa bawor, itu bisa sampai
150 hari, hampir 4 bulan kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa memperhitungkan itu pada saat kita pemberian daripada Paklo gitu. Nah, Paklo itu, Paklobuterazol itu ada salah satunya, ada mungkin saya nggak sebutkan mereknya, tapi adalah di beberapa tempat lokasi di pertanian atau di online juga bisa, bahwa memang Paklobuterazol itu bukan larangan sebenarnya. Justru itu anjuran, karena agar hasil kita lebih baik dan bisa lebih terencana. Cuman masalahnya adalah Paklobuterazol ini adalah sebuah zat yang dipakai untuk pembuahan itu harus tepat sasaran. Artinya mulai dari usianya, kemudian mulai juga dari besaran batangnya, dan kita harus paham benar berapa sih kebutuhan batang yang akan kita berikan itu dengan jumlah yang kita berikan. Kemudian juga di posisi sebelah mana. Nah, itu yang harus kita pahami. Yang kedua, pada saat kita pembuahan, kemudian begitu diberikan, kemudian keluar kita pembungaan sampai menjadi pentil. Nah, kita juga harus bisa memprediksi berapa banyak yang harus kita jadiin. Karena jangan bersukaria kita manakala bunganya banyak, kemudian pentilnya banyak, dengan asumsi walah satu dahan aja bisa lebih dari 20 misalnya. Sekarang ini berapa dahan di situ. Nah, ini jangan kita berpikir bahwa dengan banyak buah itu akan banyak keuntungan. Betul, dalam catatan di atas kertas, tetapi ketahanan terhadap pohonnya, artinya dia akan begitu besar menggali, membuat buah itu akan memporsir batangnya, itu akan menjadi sakit setelah itu. Nah, oleh sebab itu kita harus juga mencoba mengurangi buah-buah itu. Mungkin dari satu batang itu kalau 5 aja sudah satu cabang ya, 5 sampai 6, paling banyak 10, itu pun juga kalau sudah besar mungkin batangnya itu juga artinya sudah mumpuni. Jangan sampai semua. Yang kedua adalah selain memang kita pengurangan daripada bunga atau dari pentil, kemudian juga pemeliharaan pada saat atau treatment pasca panen. Nah, ini yang penting. Kebanyakan orang, ibarat manusia, setelah melahirkan itu kan setelah mengeluarkan sedemikian rupa mungkin mineral, zat, kalorinya besar sekali untuk dikeluarkan dalam pembuahan, itu yang harus kita mencoba memahami bagaimana setelah pembuahan itu, setelah panen lah katakanlah, itu harus ditreatment. Artinya karena dia telah mengeluarkan tenaga energi yang begitu besar, itu harus dipupuk. Nah, pupuknya itu yang harus juga memahami kita. Mungkin dari konten saya yang lain nanti ada bagaimana pasca pembuahan dalam pemupukannya. Tapi yang jelas adalah saya menyarankan kepada bapak-bapak, kepada kawan-kawan, terutama adalah petani durian, agar pada saat mempergunakan Paklo, dan saya tidak melarangnya, bahkan menganjurkannya, tetapi dengan catatan adalah kita mempelajari dulu. Kita banyak berkonsultasi, kita banyak bertanya. Saat ini media sudah di mana-mana, kita tinggal klik di YouTube. Bahkan kita tinggal tanya kepada kawan-kawan yang telah mempergunakannya. Artinya kita harus paham benar, karena itu memang sangat memungkinkan, sangat menjanjikan dengan pembuahan yang sangat teratur itu. Nah, oleh sebab itu sekali lagi bahwa Paklobuterazol adalah bukan sebuah larangan, tetapi adalah pemakaiannya kita harus memahami, harus mengerti untuk agar kebutuhan untuk sebuah pohon itu akan menjadi relevan dan pas. Yang kedua adalah pemeliharaan pada saat berbunga, itu juga pengurangan daripada bunga itu jangan terlalu artinya. Kemudian terakhir adalah pada pasca setelah panen kita harus melakukan treatment atau pengurusan atau pemberian pupuk agar pohon tersebut tetap membutuhkan nutrisi yang banyak. Nah, itu saja mungkin kawan-kawan, bahwa Paklobuterazol adalah sebuah zat untuk
perangsang pembuahan, khususnya di pohon durian, bahkan di pohon buah-buahan yang lain. Kawan-kawan, mungkin ada hal-hal yang belum saya sampaikan atau ada yang keliru, itu adalah kekeliruan dari saya. Tetapi bahwa ini adalah semata-mata saya hanya berbagi dengan kawan-kawan, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang selama ini bertanya kepada saya dari konten saya terdahulu tentang apa itu paklo. Nah, inilah bahwa paklo adalah sebuah kebutuhan dari penanaman buah-buahan. Kawan-kawan, kalau bukan hari ini, mau kapan lagi kita? Kalau bukan kita, mau siapa lagi yang mau menanam durian? Karena menanam pohon durian adalah sebuah prospek, sebuah investasi masa di hari tua kita. Terima kasih. Jangan lupa komentar dan bunyikan loncengnya. Salam durian.